Sahabat HR, pada video yang lain, saya pernah mempresentasikan mengenai manajemen kinerja. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perumusan indikator kinerja individu. Idealnya, perumusan indikator kinerja individu, saya singkat saja menjadi PIKI, harus dimulai dari tujuan organisasi. Penetapan tujuan organisasi ini dapat Anda lihat pada video yang lain. Jadi, saya langsung mulai dari tujuan organisasi yang akan kita terjemahkan menjadi indikator kinerja individu. Seperti kita ketahui, tujuan organisasi diturunkan dari visi dan misi perusahaan yang juga harus menunjukkan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Karena ini merupakan payung yang akan menaungi seluruh aktivitas dalam organisasi, maka tujuan organisasi ini ditentukan oleh manajemen level atas. Mereka mau membawa organisasi tersebut ke arah mana? Tujuan organisasi ini yang nantinya akan diterjemahkan menjadi tujuan divisi, tujuan departemen, terus ke level bawah, sampai ke tujuan individu. Dari proses ini diharapkan bahwa jika setiap individu dalam organisasi dapat mencapai sasarannya, maka tujuan departemen akan tercapai. Apabila tujuan semua departemen tercapai, maka tujuan divisi akan tercapai. Apabila tujuan semua divisi tercapai, maka tujuan organisasi akan tercapai. Ada beberapa jenis target dalam organisasi. Nanti kita akan membahas dua yang paling banyak digunakan, yaitu dengan menggunakan balance scorecard dan menggunakan key result area atau KRA yang diterjemahkan menjadi indikator kinerja untuk masing-masing KRA. Namun dalam video ini, kita baru akan membahas syarat sebuah target atau sasaran yang baik. Penulisan indikator kinerja harus memenuhi rumusan SMART: specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Specific artinya jelas, detail, fokus pada satu area. Kita lihat contoh-contoh berikut untuk posisi rekrutmen staf. Kalimat pertama adalah mendapatkan kandidat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dengan lebih cepat. Kalimat kedua adalah mendapatkan 3 orang kandidat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dalam waktu 2 minggu sejak permintaan diterima. Manakah dari 2 kalimat tersebut yang memenuhi aspek spesifik? Benar, kalimat kedua. Karena jelas jumlah kandidat dan jelas periode waktunya. Yang penting juga adalah bahwa persyaratan dan kualifikasi harus sudah ada. Yang kedua, measurable, dapat diukur, kuantitatif. Masih untuk posisi rekrutmen staf. Kalimat pertama, memenuhi kepuasan seluruh klien internal dalam hal kualitas dan pemenuhan permintaan karyawan. Kalimat kedua, 80% klien internal merasa puas dengan kualitas dan jangka waktu pemenuhan permintaan karyawan. Perhatikan di kalimat kedua, ada persentase yang terukur dibandingkan dengan ketika kita hanya mengatakan bahwa klien internal kita puas. Bagaimana cara mengukurnya? Anda bisa melakukan survei kepuasan secara berkala. Yang ketiga, achievable. Ada beberapa teori yang mengatakan attainable. Adalah kita perlu menetapkan sasaran yang dapat tercapai. Tidak terlalu mudah untuk dicapai, namun bukan juga suatu hal yang mustahil. Hal ini bisa jadi bertentangan dengan beberapa perusahaan yang berpikiran bahwa kita harus menetapkan target setinggi mungkin. Sehingga ketika bahkan 70% yang tercapai, 70% itu sendiri sebenarnya sudah tinggi sekali. Apakah praktek seperti ini dapat dibenarkan? Di video ini kita tidak akan membahasnya. Kita akan bahas di podcast.
bersama para pakar di bidangnya. Yang keempat, relevant. Kita harus memastikan bahwa target yang ditetapkan mendukung pencapaian target organisasi secara keseluruhan dan konsisten dengan nilai yang dianut. Untuk contoh rekrutmen staf tadi akan menjadi kurang relevan apabila di tahun tersebut perusahaan berusaha untuk mengencangkan ikat pinggang karena adanya pandemi misalnya, tapi rekrutmen staf menetapkan target merekrut 30 orang SPG dalam waktu 3 minggu setelah penerimaan permintaan karyawan untuk mendukung pembukaan toko baru. Mungkin target yang lebih relevan lebih mengarah ke branding perusahaan, agar ketika situasi membaik, lebih banyak kandidat tertarik untuk bergabung dengan perusahaan kita. Yang kelima atau terakhir, timely. Tujuan yang baik harus mencantumkan waktu pencapaian yang realistis. Seperti achievable, waktu yang ditentukan harus cukup memotivasi, tidak terlalu lama. Sehingga pemangku jabatan menjadi terlalu santai, tapi juga jangan terlalu dekat. Karena bisa membuat frustrasi dengan target yang cukup mustahil tercapai. Apabila Anda ragu-ragu, apakah indikator kinerja individu Anda sudah smart atau belum? Silahkan tulis di komen untuk kita bahas sama-sama. Mari bagi ilmu.